Oke sob, ketemu lagi di YouTube channel gue yang sederhana ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mereview lagi sebuah alat untuk YouTube, yakni mic. Nah, ini gue punya dari brand Sorus. Nah, mic ini adalah mic, bukan mic condenser, tapi mic yang biasanya digunakan di pin seperti ini ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk vlogger ataupun konten-konten mukbang. Nah, untuk yang kalian dengar saat ini adalah mic yang berasal dari kamera gue. Nanti gue akan mencoba menggunakan Sorus ini. Apakah hasilnya akan ada diferensiasi atau tidak. Nah, di akhir video gue juga akan melampirkan apakah ini recommended dengan harga sekitar Rp260.000. Nah, ini sangat recommended apa tidak, kita akan mereview ya setelah ini. Jadi kita saksikan dan gue akan mereviewnya langsung di jalan, apakah itu noise apa tidak ya. Oke, lanjut. Oke sob, ini kita langsung review aja. Untuk alatnya ini Sorus, jadi ada dua device utama. Yang pertama itu adalah device transmitternya. Nah, ini adalah mic-nya yang biasa dipin di baju. Kemudian ini Sorus receivernya. Nah, ini akan dimasukkan ke device-nya seperti di Lumix gua ini bisa dimasukkan ya. Nah, ini akan memancarkan Bluetooth-nya. Nah, kita akan masukkan di bagian sini. Nah, kalau teman-teman misalnya pakai handphone ini juga bisa. Nah, jadi dimasukkan seperti ini, bagian sini. Yang satunya akan kita pakai ngomong dan kita pakai jalan. Nah, kameranya bisa tetap diam. Nah, kita akan bergerak menggunakan device yang ini. Oke sob, jadi jangan lupa kita hidupkan terlebih dahulu kontaknya sampai akan ada kedip biru seperti ini ya sob. Nah, ini ada kedip birunya nih. Nah, seperti itu, mudah-mudahan dilihat ya. Dan kemudian untuk transmitternya jangan lupa kita hidupkan atau kita on kan. Nah, ini ada pengaturan menunya, ada UO 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 9 ini sob. Jadi semakin tinggi UO-nya itu akan semakin noise reduction. Oke, mari kita coba satu persatu. Nah, sekarang di channel UO1. Nah, gua sekarang berada sekitar 4 meteran daripada gua sekarang berada sekitar 4 meter dari lokasi kameranya. Nah, gua akan sambil mundur dan menggantinya kembali. Nah, sekarang ini ada di channel UO2 dan jarak gua ini sekitar 7 meter daripada kamera, posisi kameranya. Nah, gua mengganti lagi di UO3. Nah, kurang lebih seperti inilah suara di UO3. Tes UO3 seperti ini. Dan gua sekarang berada sekitar 10 meter dari lokasi kameranya. Sekarang gua lagi menambahkan ke channel UO4. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan jarak gua itu sekitar 15 meter. Nah, sekarang gua lagi mengganti ke UO5. Dan saat ini posisi gua sekitar 20 meteran dari kamera. Gua nggak tahu apakah kameranya masih nangkap masih nangkap badan gua. Mungkin masih ya. Nah, gua sekarang akan menggantinya di UO6 dan harusnya suara-suara di sekitar sini kalau mic-nya itu bagus, ini akan direduksi atau paling tidak itu diminimalisir lah suara-suara noise-nya. Dan kalau gua perlihatkan di sebelah kiri gua, nah itu sebenarnya ada kandang ayam dan harusnya itu masih terdengar suara-suara ayamnya. Nah, sekarang gua akan mengganti lagi channelnya ke UO7. UO7 seperti ini dan gua sekarang berada di sekitar 25 meter dari lokasi kamera. Dan sekarang gua mengganti lagi di UO8. UO8 seperti inilah yang terdengar. Dan ini gua sudah berada di sekitar 30 meter dari lokasi kamera. Gua nggak tahu apakah sudah terputus. Harusnya kalau dalam buku panduannya sekitar 30 meteran. Gua akan mundur terus sampai kalian dengar ya. Nah, UO9 seperti ini. Kalau kalian masih mendengarnya, UO9 seperti ini suaranya. Dan gua sekarang berada di jarak 35 meter. Gua mundur lagi. Gua mundur lagi dan gua melambaikan tangan. Nah, ini adalah jarak yang harusnya adalah jarak maksimalnya, sekitar 35 meter. Nah, sebenarnya sih kalau di dalam buku panduannya maksimalnya itu di 30. Semoga saja masih bisa terdengar ya. Nah, gue akan maju dan mengganti ke channelnya ke UO8, mengucilkan lagi ke UO7 seperti ini.
ke UO5 seperti ini, ke UO5 seperti ini. Jadi yang terdengar adalah UO5 saat ini. Dan gua mengganti lagi ke UO4, kurang lebih seperti inilah yang terdengar, harusnya semakin jelas sekarang. Dan UO3 seperti ini, UO3 seperti ini, UO2 seperti ini, dan UO1 seperti ini. Lagi ada di jalan raya menuju ke pasar situ ya. Kita bakal ngetes suara apakah ini bisa sampai jangkauan ke sana. Ini jarak kita sekitar 2 meter kalau nggak salah. Ini aku bakal mundur ya. Kita bakalan terus ngomong apakah masih ada nadaku di situ, suaraku masih kedengaran, masih kerekam atau enggak. Kita udah berada di kira-kira 10 meter ini ya. Bentar lagi aku bakalan nyebrang menuju ke pasar. Langsung aja kita makan ya guys. Ini ada jagung, ada terong, ada juga sayur-sayuran gitu. Karena kalau misalkan kapurung itu memang identik dengan sayur-sayuran. Ini terong. Oke sob, setelah kita mempelajari, mempertimbangkan, dan mencoba di berbagai jenis konten, kemudian kita mendapatkan beberapa kesimpulan nih sob. Yang pertama adalah ketika Sorus mic itu kalian kombinasikan dengan handphone, maka suaranya akan lebih kecil daripada jika kalian kombinasikan dengan kamera. Seperti pada kasus gua mengkombinasikannya dengan kamera Lumix gua. Jadi itu suaranya normal dan bagus ya. Nah kalau gua kombinasikan dengan handphone itu nggak tahu kenapa agak kecil. Tapi menurut gua ini masih ada solusinya sob. Kalian ketika mengedit itu ada fitur untuk membooster volumenya, dan kalian bisa membooster, dan itu juga cukup membantu. Note atau catatan selanjutnya adalah pada diferensiasi suara antara tiap-tiap channel. Misalnya pada UO1 itu tipis banget sih perbedaannya dengan UO9-nya. Untuk jarak mic-nya gua rasa gua harus mengapresiasi karena bisa sampai 35 meter dan itu sangat-sangat bagus ya. Nah, kira-kira konten apa yang cocok untuk mic Sorus seperti ini adalah konten kalian nge-vlog ataupun mancing, itu cocok. Nah, kemudian konten mukbang juga cocok ya sob. Karena saat makan itu jadi kedengeran, termasuk juga pada saat mengunyah. Jadi gua suka banget sih. Dan kemudian apakah ini worth it jika kita beli di harga Rp260.000 di Shopee? Maka jawaban gue adalah worth it sob. Apalagi jika kalian sama kayak gue adalah konten kreator pemula. Jadi ini udah sangat-sangat membantu kita. Dan kurang lebih seperti itu video kali ini, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini, dan see you, adios, sampai jumpa di video berikutnya.